awal permulaan saya masih kecil itu saya keluarga besar gitu, jadi mulai kecil itu sebetulnya papa saya, ayah saya itu sudah pengusaha. Kalau dulu ya bilang home industri ya, kalau sekarang dibilang ini seperti apa ya, yang percetakan apa gitu. Ya percetakan, percetakan itulah gitu. Ya tapi dari jalannya masa ya jadi gimana ya, ada persaingan usaha lah ya, dengan ada itu ya juga keluarga besar juga kebutuhan juga makin banyak gitu, jadinya ya dengan jalannya waktu itu agak menurun. Nah, dari masa kecil saya ya setidaknya ya zaman itu saya lahir tahun 1950. Sekarang sudah berumur 65 tahun. Saya asalnya dari Semarang. Saya bersaudara 7. Ya, jadi istilahnya saya keluarga besar. Ini yang saya cerita, 10 tahun aja sudah terasa saya tuh membantu orang tua. Umpamanya, saya rumahnya tidak terlalu dekat dengan pasar. Ibu saya kalau ke pasar, dulu zaman kan masih susah, ya toh. Nah, ya jalan kaki. Jadi dulu masih susah itu namanya kalau orang Jawa bilang itu per jiwa itu ada dikasih, kalau sekarang BLT apa ya namanya itu loh ya, bantuan pemerintah itu lah, itu zaman dulu sudah ada, zaman Soekarno itu jiwanya berapa, jiwanya anak, ayah, ibu, terus ada pembantu satu dimasukin gitu. Nah itu dapat beras gitu loh, dapat gula, dulu gula susah. Nah zaman itu nggak tahu ya, pokoknya gula susah, barusan merdeka. Saat beli karena di sini aja tak pikir itu kan desa ya, murah ya, ternyata nggak murah loh, masih lebih mahal di Bali daripada di Semarang saat itu loh ya, saat itu. Apalagi sekarang daerah pariwisata, dulu tidak begini, dulu sepi sekali. Saya di tanah ini tahun 81, tapi saya pindah ke Bali tahun 85. Lah itu dengan pindahnya ke Bali, ya tadi saya bilang ya namanya manusia kan pergerakan ekonomi kan berjalan terus gitu. Ya persaingan juga banyak. Saya lihat di Bali enak ya. Saya pikir saya juga merasa saya mampu kok. Saya kalau di Semarang kan saya jadi ekor. kemana kepala pergi saya ikut aja, manut ya. Saya ingin saya punya itu pegangan sendiri. Jadi paling enggak tuh saya punya pegangan, bisa menentukan apa yang saya inginkan gitu. Nah itulah saya pindah ke Bali, buka restoran gitu. Tapi lihat maunya saya di sini, tapi di sini kok sepi sekali ya. Belum ada orang. Saat itu ya Discovery itu namanya masih Kartika, tapi masih alang-alang, kotet-kotet alang-alang. Oh mungkin adik belum lahir gitu. Terus di hotel sini belum ada Dinasti, Bintang Bali belum ada. Jalan aja masih kecil gitu, lubang-lubang, gelap, rawan. Jadi banyak pencoleng jambret gitu. Yang ada hotel saat itu Santika itu namanya Sunset, masih kuno sekali, masih kolam renangnya aja masih pakai plester gitu, belum pakai keramik. Suami saya nggak ada. Nah, anak-anak saya masih sekolah semua, meninggal karena sakit ya, sakitnya mendadak itu sakit liver, tapi tiba-tiba kok sudah akut gitu. Mungkin sudah lama cuma tapi nggak dirasa. Nggak pernah juga check up. Zaman dulu kan nggak ngerti, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, jadi nggak pernah check up gitu. Nah, terus suami 2 tahun lagi suami meninggal gitu. Jadi saya sih sendiri deh gitu. Anak-anak mesti sekolah semua. Lah itulah mulai perjuangan yang keras. Ya itulah karunia Tuhan. Saya bilang itu
saya merasa saya bersyukur sekali dengan Tuhan. Tuhan memberi sesuatu saya itu yang sulit-sulit, tapi akhirnya itu dikasih jalan yang ini akhirnya di tempat tanah hijau yang subur gitu. Nah inilah saya juga tidak ngerti, beli di sini tapi tidak bagus, tapi akhirnya bagus seperti sekarang. Nah ini awalnya saya bisa jadi hotel. Dengan itu saya pikir mulai rame. Saat itu ada Soeharto kan mau mengadakan ada Indonesia Fisik Year. Mungkin belum lahir juga. Tahun 90-an udah kayaknya. Tahun 90-an. Sudah lahir. Belum ngerti apa-apa. Nah, belum ngerti, masih SD ya. Nah, tahun 90-an itu mengadakan Indonesia Fisik Year. Jadi kurang kamar banyak gitu. Saya juga berambisi juga. Kenapa enggak? Saya mau, tempat saya kan gede, walaupun kontrak masih lama gitu. Bali itu susah kalau tanah kontrak, biasanya kontrak ya jangka panjang gitu. Nah, saya pikir saya mau pinjem bank, saya mau ini bangun hotel, karena kan masih panjang. Apalagi tempatnya juga strategis dekat pantai. Biasa tuh yang kalau lokasi dekat pantai itu yang itu posisi bagus strategis, banyak turis itu yang minat, yang diminatin. Nah itu saya mau pinjem bank, kok malah anak saya bilang, mama jangan pinjem bank lah, nanti pinjem bank nanti ngoyo tahu ya terlalu kerja keras gitu. Nganu aja, ini tanah dijual aja, pakai untuk bangun hotel gitu. Ya dah, saya mau jual dah tanah ini, bukan sih tanah kosong. Nah, ternyata orang nggak mau beli tanah ini, malah mau ngambil tanah saya yang kontrak itu. Saya pikir mana bener itu kontrak masih 22 tahun saat itu. Saat itu 22 tahun diambil 2M. Saat itu ya besar gitu. Nah, dengan adanya itu terus ya dah saya lepas yang kontrakan itu. Dilanjutin sama orang. Sekarang jadi Kota Square itu. Yang punya Paradiso itu. Ya, Hotel Paradiso bosnya itu yang ambil. Nah, terus saya bangun uangnya untuk bangun di sini gitu. Saya kalau saya buat selalu yang saya tonjolkan tuh restorannya. Karena saya merasa kalau saya bikin hotel, saya pasti kalah saing karena kan hotel besar-besar banyak. Jadi saya tonjolkan restorannya, yang jadi ujung tombak itu restoran. Dengan restoran itu tamu datang makan, lihat-lihat di belakang, ini kok ada kamar. Oh ya, saya bisa jual kamar, juga buat hotel juga. Tapi hotelnya nggak saya tonjolin. Saya izin lengkap, ada izin hotel, izin restoran, tapi saya yang tonjolin di depan tuh restoran. Saya 30 tahun loh di sini. Nah, dari sedikit ini kan naiknya kan ya nggak langsung seketika. Orang lihat saya sudah enak gini, tapi kan nggak tahu pada saat saya ada enak. Pada saya saat ada enak aja, aduh kaki buat kepala buat kaki. Seperti bal menggelinding. Jadi memang betul-betul harus tekun. Betul, harus tekun. Anak sekarang enggak tekun. Sekarang lihat aja, belajar di sekolah. Kalau bisa supaya dapat bagus, lebih gampang angka bagus nembak. Itu istilahnya gitu. Tapi kan jiwanya kosong, ilmunya enggak ada. Ya kan? Nah, inilah harus nomor satu itu tekun. Tekun, dan sudah tekun dapat duit ya harus hemat. Kerja keras dulu, dengan kerja keras kan mesti tekun, ya kan? Nah itu juga hemat. Itulah pangkalnya sukses. Saya senang kalau ini budaya Bali itu tetap asri. Ya. Itulah yang penting nomor satu ya, orang nggak bisa langsung cepet bisa besar tuh nggak bisa, kecuali kalau itu dari warisan nenek moyang sudah punya modal, ya kan?
orang orang kaya kalau tidak bisa menjaga ya habis, ya kan? Lah itulah saya merasa dengan adanya begini ini saya merasa bersyukur. Jadi dengan kesyukuran saya juga saya limpahkan juga. Kalau saya boleh tanya sama staf-staf saya, tiap tahun itu Imlek ya, Imlek itu saya selalu adakan acara Imlek bersama. Itu semua staf, anaknya, istrinya, suaminya, dia di sini, suaminya di luar, saya suruh itu datang bersama makan-makan pesta. Itu tiap tahun, tiap Imlek. Masih saya kasih angpau lagi. Ya. Itu 3 jam saya tidak terima tamu luar untuk makan. Itu 3 tempat. Berapa ratus orang. Saya lihat orang gitu, saya merasa sering kali saya gitu ya. Kesyukuran saya terasa, aduh, saya tadinya sendiri, saya sendiri, sekarang banyak gitu. Jadi saya lihat orang gitu, saya merasa bersyukur. Inilah paling tidak saya bisa memberi kehidupan berapa ratus orang.